Shalom, jumpa lagi dalam renungan hari ini bersama saya Ardi Bisono dengan tema The Truth mengenai kebenaran. Bagaimana kabar Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian? Saya yakin dan percaya kita semua dalam keadaan sehat, diberkati, dan kita patut bersyukur akan hal apapun yang telah dianugerahkan Allah di dalam hidup kita. Tidak terasa sudah hampir 2 tahun Corona terus berada di dalam kehidupan kita. Tetapi ketika kita memflashback, melihat ke belakang, pada saat awal-awal Corona mulai disebutkan, mulai dikumandangkan, mulai diinformasikan, banyak orang belum bisa menerima kebenaran itu. Karena dasarnya tidak percaya, sehingga informasi yang diberikan berikutnya juga simpang siur dan berlandaskan dengan ketidakpercayaan itu, maka informasi berikutnya pun tidak efektif dan kurang akurat. Hari ini kita berbicara tentang kebenaran. Sebagai orang beriman, sebagai orang percaya kepada Yesus Kristus, sumber kebenaran kita yaitu firman Tuhan. Yesus adalah sumber kebenaran iman kita, karena Yesus Kristus adalah firman yang hidup. Banyak orang mengidolakan hal lain. Belakangan ini sedang begitu maraknya film Korea karena WFH, dan begitu banyak idola-idola lain yang bermunculan. Ketika kita mengidolakan seseorang atau sesuatu, hal itu menjadi cerminan gambaran hidup kita, dan secara tidak sadar kita juga menampilkan hal itu kepada orang lain di dalam kehidupan kita. Demikian juga dengan Kristus. Yohanes 14 ayat 6 katakan, Yesus berkata, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup." Sudahkah Yesus menjadi sumber kebenaran di dalam hidup Anda dan saya? Sudahkah Kristus menjadi pusat dari hidup Anda? Banyak orang rajin ke gereja, banyak orang rajin melakukan segala sesuatu pelayanan. Begitu giatnya, begitu semangatnya, tetapi banyak yang lupa juga. Tidak hanya sampai sebatas itu, tetapi bagaimana kita menjadikan Yesus pusat hidup kita. Kenapa demikian? Karena dengan demikian kita sungguh-sungguh menghadirkan Yesus di dalam hidup kita, dan sumber kebenaran itu menjadi landasan dalam bersikap kita. Tidak hanya bersikap, tetapi berkata-kata, dalam berpikir, dan bertindak dalam keseharian kita. Makanya kita sebagai orang yang beriman kepada Kristus, jadikanlah Kristus sebagai sumber dari segala sesuatu, pusat hidupmu saat ini. Dengan demikian, Anda dan saya mulai belajar hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Kebenaran firman Tuhan kita pelajari, kita dalami tidak hanya dalam sebatas agama saja, tetapi bagaimana kita menerapkan di dalam kehidupan sehari-hari, baik di dalam keluarga, baik di dalam pekerjaan, mungkin yang sedang berpendidikan, menjalani pendidikan, atau mungkin dalam dunia apapun, kita harus senantiasa menerapkan kebenaran itu. Mungkin ada yang bertanya, bagaimana saya tahu kebenaran itu? Tidak ada yang lain hanya dengan membaca firman Tuhan. Dalami, renungkan. Mungkin saat kita membaca, kita mungkin belum mengerti. Tetapi saya yakin dan percaya melalui pertolongan Roh Kudus, Roh kebenaran yang menyingkapkan semuanya di saat yang tepat, di saat kita membutuhkannya. Dengan firman Tuhan dan pengalaman hidup, menjadikan kita semakin belajar dan menyempurnakan hidup kita untuk bisa berada di dalam kebenaran firman Tuhan. Mungkin memang tidak mudah, mungkin penuh perjuangan, tetapi ingat, ada Roh Kudus yang membantu kita. Ada Roh Kudus yang menguatkan kita. Ada Roh Kudus yang mengingatkan kita, sehingga kita tetap berada di jalur yang benar di dalam Kristus. Mari Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian, saya mengajak agar kita kembali merenungkan, sudahkah Kristus sumber kebenaran sungguh-sungguh meresap di dalam kehidupan kita. Tidak hanya sebatas ritual keagamaan,
Tidak hanya sebatas di gereja saja, atau mungkin di dalam persekutuan doa. Tetapi mari kita menjadikan firman Tuhan sebagai landasan hidup dalam keseharian kita. Sehingga apapun yang kita perkatakan bersumber dalam hati kita, menyatakan kebenaran, melihat, mempertimbangkan, dan bertindak seturut dengan kebenaran firman Tuhan. Dan pada akhirnya, pada suatu saat nanti ketika Tuhan memanggil kita, kita bisa mempertanggungjawabkannya, dan kita bisa menjadi terang, menjadi cahaya buat orang di sekeliling kita. Saya tahu itu tidak mudah, tetapi dengan pertolongan Tuhan dan Roh Kudus, kita pasti dimampukan. Demikian renungan hari ini, jadilah sumber kebenaran di tengah-tengah dunia, dan jadikan Kristus sebagai pusat di dalam hidupmu. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.